studi dari McKinsey & Company pernah menyebutkan bahwa negara-negara yang bisa mengelola sistem pembayaran domestiknya secara mandiri cenderung punya pertumbuhan ekonomi digital yang lebih cepat dan kuat. Dan inilah yang lagi coba dilakukan oleh Indonesia lewat GPN dan QRIS. Tapi sayangnya langkah ini jelas bukan tanpa risiko. Sejak awal diterbitkan GPN, dua raksasa sistem pembayaran global asal Amerika, Visa dan Mastercard, langsung pasang badan. Mereka merasa kebijakan ini akan memangkas potensi pendapatan mereka di Indonesia secara signifikan, terutama dari fee atau biaya dari kartu kredit yang selama ini jadi ladang cuan besar mereka. Sebelum adanya GPN, Visa dan Mastercard bisa langsung proses transaksi dari Indonesia ke luar negeri. Sekarang nggak bisa lagi. Visa serta Mastercard harus kerjasama dengan perusahaan lokal Indonesia dan nggak bisa memegang kendali penuh lagi. Ini jelas bukan hal yang biasa buat mereka, karena selama ini mereka terbiasa jadi pemain utama tanpa perlu negosiasi dengan regulator lokal. Menanggapi laporan USTR, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang bahwa pemerintah sudah berkoordinasi sama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tapi Airlangga nggak buka banyak soal langkah konkret apa yang bakal diambil oleh Indonesia. Hanya disebutkan bahwa masukan dari pihak Amerika sedang dibahas. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa Indonesia masih terbuka untuk dialog. Tapi di sisi lain, ini juga jadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia nggak akan gampang goyah menghadapi tekanan asing. Apalagi kalau menyangkut kedaulatan ekonomi dan keamanan data nasional. Langkah Indonesia menjaga kedaulatan sistem pembayaran digital ternyata berdampak besar. Menurut laporan dari Economy SEA 2023 dari Google, Temasek, dan Bain & Company, pertumbuhan transaksi digital Indonesia melonjak hingga 22% dalam 2 tahun terakhir. Hal ini nunjukin bahwa upaya memperkuat sistem lokal bukan menghambat, tapi justru mempercepat pertumbuhan ekosistem digital. QRIS juga terus mengalami peningkatan adopsi, dengan lebih dari 35 juta merchant yang sudah terdaftar secara nasional. Ini bukan angka kecil. Ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia makin nyaman menggunakan sistem pembayaran lokal dan ekosistem digital dalam negeri semakin kuat. Pertanyaan besar yang muncul sekarang adalah, apakah ini bagian dari upaya Indonesia untuk mengurangi dominasi dolar?